Matanya perlahan terbuka. Awalnya dia sedikit terkejut dan di saat itu ya dia masih setengah sadar. Semuanya terlihat samar-samar. Dia memastikan apa yang dia lihat di depan matanya itu benar-benar seorang pria yang mana sosoknya berbadan kurus yang sepertinya tidak asing dan sering dia jumpai. Awalnya dia berpikir apakah ini mimpi. Namun setelah dia mencoba untuk mempertegas penglihatannya, jelas yang ada di depannya itu adalah seseorang dan ini bukanlah mimpi. Di saat itu kondisinya masih sangat gelap. Karena gelap, jadinya IM tidak bisa melihat persis wajah laki-laki tersebut. Namun dari posturnya, seperti tidak asing, IM mulai panik dan ketakutan. Pada saat itu dia mencoba untuk berteriak. Namun karena IM ini adalah seorang difabel atau tunawicara, sangat sulit untuk bisa mengeluarkan suara yang kuat. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jawa Tengah, di mana ada seorang perempuan yang hidup sebatang kara di rumahnya dengan keadaan dia adalah seorang difabel tunawicara. Ya, dengan sebutan lain, dia adalah orang bisu. Namun sedihnya, di dalam cerita yang satu ini, dia harus meninggal dunia sia-sia di tangan tetangganya sendiri yang kebetulan sedang membutuhkan uang. Parahnya nih sobat, jasad dari perempuan itu dibuang ke septic tank di belakang rumahnya dan wanita tunawicara yang kurang beruntung ini harus berakhir di sana. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sesosok jenazah ditemukan di dalam septic tank di Desa Sidaurip, Cilacap, Jawa Tengah. Sejumlah luka ditemukan pada tubuh korban. Pelaku merupakan tetangga korban. Setelah sempat kabur, pelaku AS ditangkap polisi di alun-alun Banyumas. Motif pelaku korban adalah ingin menguasai harta korban. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share juga cerita ini ke teman-teman kalian. Ceritanya bermula di suatu desa, tepatnya di Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Seorang perempuan berinisial IM, usianya sudah menginjak 33 tahun. Di usianya yang sudah 33 tahun ini, IM belum menikah. Dia hidup sebatang kara di rumahnya. Orang tua IM telah lama meninggal. IM ini sebenarnya memiliki seorang kakak, namun kakaknya itu sudah hidup terpisah dari IM. Kakaknya sudah menikah dan memiliki kehidupan sendiri. Jadinya, IM ini mau tidak mau ditinggalkan sendiri di rumah mendiang orang tua mereka. Namun sobat, meskipun hidup sebatang kara, tetapi rumah yang ditempati oleh IM itu tidak jauh dari pemukiman tetangga-tetangga yang lain yang lumayan peduli dengan IM. Salah satu tetangganya yang rumahnya sangat dekat dengan IM adalah seorang laki-laki yang bernama Ashari Suhada alias Harun. Harun ini merupakan seorang tukang parkir. Ya, sehari-hari dia bekerja di parkiran, namun tidak banyak informasi yang menceritakan tentang latar belakang Harun. Penghasilan Harun dari menjadi seorang tukang parkir tidaklah seberapa besar untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Jadinya, Harun ini sewaktu-waktu mencoba untuk mencari pekerjaan lain untuk sampingan. Jika sedang tidak ada uang, terkadang dia tidak mau meminjam kepada tetangganya. Ya, bisa dikatakan dia ini kurang bersosial, tertutup, dan tidak mudah bergaul. Kepada IM saja, dia tidak begitu peduli. Dan bahkan bisa dikatakan tidak begitu mengenal IM, tetangganya sendiri yang jarak rumahnya begitu dekat. Lalu tibalah pada suatu hari, Harun tiba-tiba sangat membutuhkan uang. Dia sama sekali tidak punya uang simpanan untuk bertahan hidup. Pada saat itu, dia mencoba untuk memberanikan diri mencari pinjaman. Namun, sudah pontang-panting mencari pinjaman, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan pinjaman kepada dia. Harun pun mulai bingung bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang. Lalu, tiba-tiba dia berusaha untuk mencari cara lain agar bisa mendapatkan uang. Entah apa yang ada di pikiran Harun di saat itu. Dia teringat satu hal, di mana dia tahu kalau tetangganya yang berinisial IM itu hidup sendirian. Dia berpikir, apakah mungkin IM ini punya simpanan
punya uang atau harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sebelum meninggal. Dan di saat itu muncullah niat jahat di dalam otak Harun. Dia kepikiran untuk melakukan pencurian, mencari barang berharga milik IM tetangganya, yang kemudian nanti barang itu mungkin bisa dijual. Pada saat itu dia sangat yakin kalau aksinya ini akan berjalan mulus dan gampang, karena dia tahu tetangganya itu adalah seorang difabel. Mulailah dia menyusun rencana. Setelah semuanya dirasa matang, akhirnya pada suatu malam, tepatnya tanggal 10 September tahun 2023, Harun mulai melancarkan aksinya. Pada saat itu, dia hanya bermodalkan tangan kosong. Dia celingukan memperhatikan kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang sedang melihat perbuatannya. Pada saat itu, memang sangat sepi kondisinya. Harun mencoba untuk masuk ke dalam rumah IM melalui pintu bagian belakang dari rumah tersebut. Namun ternyata, setelah dia mencoba untuk membuka pintu belakang, pintunya terkunci dengan erat dan sangat sulit untuk dibuka. Meskipun begitu, Harun ini tidak menyerah. Dia kemudian mencoba untuk mencari cara lain agar bisa masuk ke dalam rumah dengan berusaha menjebol jendela belakang rumah IM. Usahanya kali ini berhasil. Akhirnya dia bisa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela itu. Perlahan dia mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Keadaannya pada saat itu sangat gelap. IM seperti biasa sering mematikan lampu rumah pada saat akan tidur untuk menghemat listrik dan lebih tenang. Kondisinya saat itu kebetulan sekali. IM ini sedang tertidur pulas di kamar pribadi miliknya dengan pakaian rumahan seadanya. IM yang tertidur pulas ini tidak dapat mendengar suara orang yang mencoba masuk ke dalam rumahnya pada saat itu. Ya, seperti kebanyakan tunawicara lainnya. Biasanya mereka juga mengalami gangguan pada pendengaran. Jadinya di saat itu aksi dari Harun lumayan mulus tanpa ada gangguan dan IM pun tidak mengetahui hal itu. Setelah Harun berada di dalam rumah IM, mulailah Harun ini mencari benda-benda berharga yang bisa dia curi. Objek pertama yang Harun tuju pada saat itu adalah kamar IM. Dengan berjalan santai, seperti selayaknya rumah sendiri, dia melihat IM tengah terlentang di atas ranjang dan tampak IM ini tertidur pulas. Menyadari hal itu, Harun pun berpikir kalau keadaannya ya sudah benar-benar aman. Dia kemudian melakukan aksi pertamanya, yaitu mencoba untuk berusaha menggeledah lemari milik IM. Dia mulai mengeluarkan semua pakaian IM. Pada awalnya dia tidak menemukan apa-apa. Namun setelah membongkar satu persatu, akhirnya dia mulai menemukan sesuatu yang berharga di sana. Yang mana di dalam lemari tersebut dia mendapatkan beberapa perhiasan, dompet yang berisikan uang tunai sebesar 250.000 dan juga sebuah handphone. Ketika membongkar lemari IM, Harun ini sampai tidak sadar kalau apa yang sedang dia lakukan itu menimbulkan suara yang lumayan gaduh. Yang mana ternyata lama-kelamaan IM mulai sadar jika ada seseorang yang berada di dalam kamarnya. IM akhirnya terbangun karena adanya suara gerasak-gerusuk yang mengganggu tidurnya. Matanya perlahan terbuka. Awalnya dia sedikit terkejut dan di saat itu ya dia masih setengah sadar. Semuanya terlihat samar-samar. Dia memastikan apa yang dia lihat di depan matanya itu benar-benar seorang pria yang mana sosoknya berbadan kurus yang sepertinya tidak asing dan sering dia jumpai. Awalnya dia berpikir apakah ini mimpi. Namun setelah dia mencoba untuk mempertegas penglihatannya, jelas yang ada di depannya itu adalah seseorang dan ini bukanlah mimpi. Di saat itu kondisinya masih sangat gelap. Karena gelap, jadinya IM tidak bisa melihat persis wajah laki-laki tersebut. Namun dari posturnya, seperti tidak asing, IM mulai panik dan ketakutan. Pada saat itu dia mencoba untuk berteriak. Namun karena IM ini adalah seorang difabel atau tunawicara, sangat sulit untuk bisa mengeluarkan suara yang kuat. Akhirnya, Harun yang menyadari kalau aksinya sudah diketahui oleh IM kemudian menjadi panik. Dia langsung membalikkan badannya dan menuju ke arah IM. Harun pada saat itu mencoba untuk naik ke atas kasur lalu dengan sigap mengambil sebuah bantal dan mengarahkan bantal tersebut ke wajah IM untuk membekap IM. Sontak IM ini meronta-ronta. Dia berusaha untuk melawan dan masih berusaha berteriak, namun sayangnya tidak berhasil. Dia mencoba melepaskan bantal tersebut. Dengan penuh tenaga, Harun tetap mempertahankan posisi tersebut. Badan IM tidak sanggup melakukan perlawanan.
yang akhirnya membuat IM ini pasrah begitu saja. Sementara Harun yang panik berharap IM ini bisa diam. Dia ingin membuat IM pingsan dengan membekap wajah IM. Tanpa dia sadari, hal itu bisa saja membuat IM kehilangan nyawa. IM pun perlahan mulai tidak berdaya. Dan setelah itu Harun mencoba untuk memastikan bahwa IM benar-benar tidak akan melawan lagi. Setelah memastikan kalau IM tidak lagi bergerak, Harun langsung melanjutkan penggeledahan lagi di rumah tersebut dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak harta curian yang berharga. Setelah beberapa saat menggeledah, ternyata dia tidak mendapatkan hal lain di rumah tersebut. Dia sampai capek sendiri mencari sesuatu yang berharga, namun tetap tidak menemukannya. Lalu kemudian, Harun ini mencoba untuk mendekati IM lagi. Nah, di saat itu dia melihat IM ini masih tergeletak lemas di sana seperti sudah pingsan. Akhirnya Harun merasa cukup. Dia pikir sudah cukup apa yang dia cari dari rumah IM. Lalu dia mulai berniat untuk pergi. Namun, tiba-tiba terlintas niat jahat lain di otaknya. Sebelum kakinya melangkah keluar, saat itu dia melihat posisi IM dengan pakaian yang sedikit terangkat dan berada di atas kasur. Harun yang melihat hal tersebut tiba-tiba mulai tergoda dan mulai muncul nafsu jahatnya. Sebelum pergi, dia kembali menghampiri IM dan dia mencoba untuk memperkoas IM pada saat itu. IM posisinya masih terkulai lemas, dia belum sadarkan diri. Namun Harun yang sudah mulai besar hawa nafsunya kemudian mulai melakukan ruda paksa dalam kondisi IM yang masih belum sadar. Sebenarnya pada saat IM ini diperkaos oleh Harun, IM ini sempat tersadar. Dia sempat melakukan sedikit perlawanan terhadap Harun, di mana pada saat Harun mencium IM sempat menggigit bibir Harun dengan sangat-sangat kuat hingga Harun mengalami luka pada mulutnya. Karena tidak berekspektasi kalau IM akan melawan dengan cara itu, Harun jadi marah dan tidak terima, yang mana pada akhirnya Harun ini berusaha untuk membalas dengan tindakan kekerasan. Harun yang mulai emosi tiba-tiba langsung memukul wajah IM hingga IM ini kembali tidak sadarkan diri. Kemudian ternyata Harun datang ke rumah IM dengan membawa senjata tajam yang dia simpan di balik pakaiannya. Dia lalu mengeluarkan senjata tajam itu yang berupa golok. Lalu Harun mulai menyayat bagian dahi IM sehingga dahi IM mengeluarkan cairan merah. Pada saat yang bersamaan, Harun yang masih sangat nafsu, dia terus mencoba untuk meruda paksa IM. Dan sambil meruda paksa, dia juga menyiksa IM sejadi-jadinya. Pada saat Harun sudah mulai puas dengan aksinya, lalu dia bergegas merapikan pakaiannya dan kemudian meninggalkan IM yang tergeletak begitu saja dengan kondisi tanpa busana. Lalu Harun pun bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Harun ini bukannya merasa senang, tapi tiba-tiba dia malah merasa sangat bersalah. Dia mulai panik, dia mulai berpikiran yang aneh-aneh. Setelah aksi yang dia lakukan, dia merasa kalang kabut dan tidak nyaman sekali. Dia takut ketahuan, namun meskipun begitu, dia juga sedikit merasa lega karena sudah mendapatkan apa yang dia mau, yaitu harta benda milik IM. Singkat cerita, tibalah keesokan harinya. Pada pukul 1 malam, tanggal 11 September tahun 2023, Harun yang perasaannya masih kalang kabut, yang masih ketakutan, tiba-tiba terfikir untuk kembali ke rumah IM dengan niatan ingin memeriksa kondisi IM. Dia berpikir ada baiknya dia kembali ke sana dengan menggunakan cara yang sebelumnya dia lakukan, yaitu masuk diam-diam melalui pintu belakang. Akhirnya, dia pun menuju ke rumah IM lagi. Pada saat itu, dia berhasil masuk melalui jalur belakang dan menuju ke kamar IM. Pada saat itu, dia melihat posisi tubuh IM sama sekali tidak berubah dari sebelum Harun pergi. Dan hal yang membuat Harun terkejut adalah IM yang awalnya dia kira pingsan ternyata sudah tidak bernyawa dengan kondisi cairan merah yang sudah memenuhi kasur. Cairan merah tersebut jelas keluar dari dahinya IM yang disayat menggunakan golok oleh Harun. Harun jadi tambah panik di saat itu. Dia berusaha mencari cara agar bisa menyembunyikan jejak. Dia berpikir keras apa yang harus dia lakukan, tindakan apa yang harus dia ambil untuk menyembunyikan jasad dari IM.
Lalu dia mulai mengambil tindakan, yaitu pertama, dia berusaha membersihkan rumah IM dan berusaha memindahkan tubuh IM ke halaman belakang. Harun memindahkan tubuh IM itu sendiri dengan cara mengangkatnya. Lalu sesampainya di halaman belakang, tiba-tiba dia melihat ada septic tank. Septic tank tersebut adalah septic tank milik tetangga yang berada 200 meter dari rumahnya IM. Saat itu, dia mulai terfikir apakah baiknya tubuh IM ini dimasukkan ke dalam septic tank itu aja ya. Sementara tubuh IM tidak dibaluti sehelai kain pun, jadi benar-benar tanpa busana. Lalu Harun pun mencoba untuk memeriksa septic tank itu, dan ternyata septic tank itu bisa dibuka. Harun tanpa berpikir panjang langsung mengangkat tubuh IM dan membuang tubuh IM ke dalam septic tank tersebut, lalu menutupnya rapat-rapat. Setelah semuanya dirasa aman dan selesai, barulah Harun ini pergi untuk mengurus hal lainnya. Di saat itu Harun berpikir, siapa juga yang mau membuka septic tank? Jadi di saat itu ya dia merasa septic tank itu tempat yang sangat aman. Kalaupun nantinya akan mengeluarkan bau busuk, ya namanya juga septic tank, tidak akan ada yang mencurigai hal tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Harun juga ikut membuang beberapa barang milik IM seperti boneka beruang, celana, dan juga kaos ke sebuah sumur tua yang jaraknya tidak jauh juga dari rumah IM. Setelah semuanya dirasa aman, barulah Harun ini merasa lega dan dia langsung pergi untuk pulang ke rumah. Seluruh aksinya di hari itu selesai pada pukul 3 dini hari dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Singkat cerita, tibalah keesokan harinya, tanggal 12 September pukul 12 siang. Saat itu Harun kembali dengan kegiatan sehari-hari, yaitu menjadi seorang juru parkir. Di tengah-tengah dia sedang memarkirkan kendaraan-kendaraan, dia berusaha untuk menjual beberapa barang dari hasil curiannya di rumah IM. Barang-barang tersebut dia jual di pasar Gandrung Mangu. Dari hasil menjual barang-barang tersebut, dia akhirnya mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000. Mulai dari perhiasan sampai dengan handphone yang dia jual, ya hasilnya hanya segitu doang. Di saat itu Harun tiba-tiba berpikir, dia merasa sangat bersalah karena sudah mengeksekusi seseorang. Dan dia di saat itu berharap arwah dari korban yang dia eksekusi akan tenang di alam sana. Lalu bisa-bisanya Harun ini mensedekahkan sebagian uang hasil curiannya tersebut untuk disumbangkan ke masjid dan juga beberapa pengemis di wilayah sekitar rumahnya. Dia menyisihkan sekitar Rp500.000 untuk sedekah tersebut. Setelah itu, Harun mulai berpikir, dengan modal Rp1.000.000, dia mulai ketakutan nantinya aksinya ini bisa terbongkar dan ketahuan. Mulailah dia berencana untuk melarikan diri dari daerah tersebut. Dengan sisa uang yang hanya Rp1.000.000, dia melarikan diri ke daerah Banyumas. Tepat pada tanggal 13 September tahun 2023, kakak dari IM di saat itu berusaha untuk menghubungi adiknya. Dia merasa curiga, sudah beberapa hari IM tidak ada kabar. Namun di tanggal 13 September tersebut, kakaknya juga tidak mendapatkan kabar dari IM. Chatnya sama sekali tidak dibalas. Kakaknya mulai panik, kakaknya mulai khawatir, dan kakaknya mencoba untuk menghubungi kerabat-kerabat lain yang mungkin mengetahui keberadaan IM. Di saat itu, kakaknya ini menghubungi seseorang yang bernama Rubangi, yang merupakan tetangga dari rumah mereka yang ditempati oleh IM. Dia menghubungi melalui ponsel dan berkata, "Mas, tolong, adik saya kok nggak ada kabar ya? Bisa tolong nggak ya? Coba dicek mas, siapa tahu ya dia lagi sakit atau kenapa-napa. Saya khawatir," kata kakaknya IM. Lalu, si tetangga yang bernama Rubangi ini mengatakan, "Wah ya sudah, saya coba bantu cek dulu ya." Dan di saat itu, Rubangi ini langsung menuju ke rumah IM. Namun pada saat itu, ada yang aneh. Rubangi ini mencoba untuk memanggil penghuni rumah, memanggil IM, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia pada awalnya hanya mengetuk pintu, namun karena tidak ada jawaban, dia berusaha untuk membuka pintu tersebut. Namun akses untuk masuk ke rumah itu semuanya terkunci, dan dia mulai bertanya-tanya, kemanakah IM pergi? Karena di dalam hal ini, jika memang IM meninggalkan rumah karena rumah itu terkunci, tapi kok bisa ya dia tidak mengabarkan kakaknya? Lalu Rubangi ini
mencoba untuk memastikan kembali. Karena merasa sangat cemas, dia meminta izin kepada kakaknya IM untuk mendobrak pintu rumah. Di saat itu kakaknya IM memperbolehkan Rubangi untuk mendobrak pintu. Namun dia bilang ada baiknya dobrak saja pintu belakang. Rubangi pun langsung mendobrak pintu belakang. Dan setelah mendobrak pintu belakang tersebut, betapa kagetnya Rubangi melihat kalau rumah tersebut benar-benar kosong. Pada awalnya, Rubangi tidak menemukan keberadaan IM. Lalu dari situ, Rubangi mencoba untuk menggeledah seisi ruangan. Dan tiba-tiba, di saat Rubangi ini menggeledah seisi ruangan, dia menemukan adanya bercak cairan merah. Dalam keadaan sangat terkejut, Rubangi langsung menghubungi pihak kepolisian dan kakaknya IM. Rubangi sempat merasa bingung harus melakukan apa sembari menunggu pihak kepolisian datang. Pikirannya sudah kemana-mana. Dia takut dan curiga kalau itu adalah cairan merah yang berasal dari tubuh IM. Dia curiga kalau IM ini dieksekusi. Dan karena tidak mau dan takut menerka-nerka, akhirnya dia mencoba untuk menggeledah lagi seisi rumah tersebut sendirian. Tak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang ke tempat kejadian. Pihak kepolisian mulai menyelidiki lebih lanjut bercak cairan merah tersebut. Dan setelah ditelusuri, perlahan-lahan bercak cairan merah itu mengarah ke halaman belakang rumah IM. Dengan sangat terkejut, pihak polisi beserta keluarga mulai mengikuti arah cairan merah yang berakhir di sebuah septic tank tetangga. Dan pihak kepolisian memeriksa isi dari septic tank tersebut. Ketika dibuka, pihak kepolisian benar-benar kaget. Di dalam septic tank itu terlihat ada sesosok perempuan tanpa busana, sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dari mulai pencarian yang dilakukan oleh Rubangi, yaitu pada sore hari, pihak kepolisian baru menemukan IM itu tepat sekitar pukul 1.30 dini hari. Proses yang cukup panjang yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu selanjutnya, setelah berhasil menemukan jasad dari IM di dalam septic tank, pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad tersebut dan jasad itu diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan otopsi agar mengetahui sebab dari meninggalnya korban yang bernama IM ini. Lalu setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, tim yang melakukan otopsi pun bisa memastikan kalau IM ini adalah korban dari tindakan kejahatan atau eksekusi. Ada seseorang yang mengeksekusi dia. Lalu pihak kepolisian tanpa berlama-lama langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, akhirnya ditemukanlah titik terang. Terkuak fakta bahwa pelaku dari kasus ini adalah seseorang yang bernama Harun yang merupakan tetangga dari IM. Polisi bisa menemukan jejak Harun dari hasil penyelidikan sidik jari. Semuanya tepat sekali, itu adalah warga dari lingkungan yang sama, yaitu Harun. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Harun, yang mana pada saat itu Harun sudah tidak berada lagi di kawasan tersebut dan sudah kabur ke daerah Banyumas sejak tanggal 13 September. Di hari yang sama, pihak kepolisian langsung menuju ke Banyumas dan polisi mulai mencium jejak Harun, yang mana Harun ini ditemukan di alun-alun Banyumas. Dia langsung disergap dan ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang mabuk dan kecanduan obat-obatan terlarang. Harun yang di saat itu benar-benar bau alkohol langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti dengan cara diinterogasi. Di dalam kondisi yang setengah sadar alias mabuk, Harun ini mulai mengakui perbuatannya tersebut. Dan bahkan dia mengatakan mengapa dia mengonsumsi obat-obatan terlarang dan meminum alkohol karena merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Harun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Sementara di sisi lain, polisi kembali melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang milik IM. IM yang sudah selesai dilakukan otopsi langsung dipulangkan jasadnya kepada keluarganya. Jasad IM langsung disambut oleh sang kakak yang selama ini sudah lama tinggal terpisah dengan IM. Sang kakak tidak kuat menahan tangis. Dia menangis sejadi-jadinya dan menyesal mengapa dia tidak tinggal saja dengan sang adik, yang mana adiknya ini memiliki kekurangan, yaitu seorang tunawicara. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. IM sudah meninggal dunia, pergi untuk selama-lamanya.
Setelah dipulangkan kepada keluarga, keluarga pun menyemayamkan jasad IM dengan semestinya. Lalu Harun, atas perbuatannya, dia dikenakan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana eksekusi dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Bagaimana cerita kita kali ini sobat? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini?